Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan usulan draft proposal disertasi saya dengan judul Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Pasca Era Pandemi. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rustam Afandi, salah satu pelamar program doktoral ilmu ekonomi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan minat konsentrasi ekonomika pembangunan. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pendahuluan, di mana kita semua tahu bahwa kemiskinan itu merupakan suatu kondisi ketidakmampuan di dalam memenuhi kebutuhan hidup. Isu kemiskinan itu memang sangat menarik untuk diteliti, mengingat kondisi-kondisi tersebut sering menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Seolah keadaan tersebut belum dapat ditemukan solusi terbaik, solusi yang paling efektif di dalam pengentasan kemiskinan. Nah, kalau kita lihat peran politik yang cenderung memacu pertumbuhan ekonomi itu tidak berpengaruh kepada penanggulangan kemiskinan. Besar kecilnya kemiskinan itu tergantung pada ketidakstabilan ekonomi makro, terutama pada tingkat harga. Tingkat inflasi yang lebih tinggi itu menyebabkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi pula di suatu negara, khususnya di Indonesia. Istilah kemiskinan itu selalu dijadikan suatu isu-isu yang menarik bagi mereka calon kepala daerah. Nah, hal ini mengingat betapa pentingnya kondisi tersebut sehingga harus dijadikan semacam prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Kalau kita tahu berdasarkan sumber dari BPS itu menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia itu masih cenderung tinggi, terlebih pada saat COVID-19, di mana virus itu tidak hanya menghantam dari sektor kesehatan, namun juga kepada lebih ke perekonomian atau tingkat ekonomi yang menimbulkan kemiskinan. Karena kita tahu banyaknya perusahaan-perusahaan yang tutup karena COVID, banyaknya sistem perekonomian itu terhambat, banyaknya ruang-ruang yang ditutup itu tentu menghambat sistem perekonomian kita dan menimbulkan kemiskinan seperti itu. Tentu pemerintah tidak hanya diam akan hal tersebut. Pemerintah mengambil beberapa langkah-langkah kebijakan-kebijakan termasuk penyaluran BPNT, BST, PKH, dan lain sebagainya. Namun, hal ini perlu kita kaji ulang. Apakah efektif? Apakah benar langkah yang diambil pemerintah di dalam hal ini dengan menggelontorkan bantuan-bantuan yang nilainya cukup besar itu apakah efektif di dalam menanggulangi kemiskinan? Nah, untuk itu penulis dalam hal ini mengharapkan mampu memberikan sumbangsihnya yang nyata, yang lahir dari sebuah penelitian, sehingga didapatkan formula terbaik di dalam pengentasan kemiskinan. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita masuk di dalam rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah, kalau di gambar pertama itu, saya memberikan gambar di mana setiap pulau, setiap daerah itu memiliki tingkat penurunan angka kemiskinan yang berbeda-beda. Bahkan kalau kita tahu ada beberapa provinsi yang mengalami turun naiknya itu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tetapi ada juga provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan itu terus-menerus secara kontinu. Nah, untuk itu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah di dalam mengalokasikan bantuan sosial termasuk PPP, BNPT, PKH, dan lain sebagainya kepada warga di seluruh Indonesia itu perlu diteliti masing-masing di daerah, masing-masing di setiap provinsi. Karena ternyata keefektifannya itu berbeda. Untuk itu, demi tercapainya tujuan mulia tersebut, perlu dilakukan suatu analisis, perlu dilakukan riset yang lebih mendalam terkait dengan strategi apa yang harus diambil pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Nah, harapan dari penulis nanti akan ditemukan solusi-solusi terbaik sehingga apa yang dilakukan dapat lebih efektif dan pengentasan kemiskinan akan segera tercapai. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan penelitian, penulis menyampaikan 6 di sini. Yang pertama, apakah dengan kebijakan pemberian BPNT, bantuan pangan non tunai itu berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia? Yang kedua, apakah dengan kebijakan pemberian PKH ini berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia? Yang ketiga, apakah dengan kebijakan pemberian BST ini berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia? Yang keempat, apakah dengan kebijakan pemberian BLTDD itu berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia? Yang kelima,
tentu selain ada bantuan sosial, kita sering mendengar istilah kemiskinan itu dianalogikan dengan tingkat pendidikan. Untuk itu kita juga berusaha meneliti dari sisi tingkat pendidikan. Sehingga pertanyaan penelitian yang kelima ini saya sampaikan bahwa apakah rata-rata tingkat pendidikan itu berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Nah, setelah terjawab 5 pertanyaan tersebut, lalu yang keenam tentu bagaimana strategi kita di dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia pasca pandemi COVID-19 ini. Nah, selanjutnya tujuan penelitian itu tentu yang menjawab pertanyaan penelitian, dimana juga ada 6. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh BPNT terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Yang kedua ada mengetahui pengaruh pemberian PKH terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Yang ketiga yaitu mengetahui pengaruh pemberian BST terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Yang keempat mengetahui pengaruh pemberian BLTDD terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Lalu yang kelima juga sesuai dengan pertanyaan, yaitu mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dan selanjutnya yang terakhir tidak kalah pentingnya, setelah kita mengetahui semuanya pengaruhnya seperti apa, kita tahu strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia pasca pandemi COVID-19 itu yang efektif, yang efisien itu seperti apa. Lalu untuk kontribusi penelitian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alternatif kebijakan terbaik di dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, tentu menjadi bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan dalam evaluasi program bantuan sosial yang diajukan oleh pemerintah. Yang ketiga, secara teori diharapkan mampu menyusun alternatif permasalahan pengentasan kemiskinan. Nah, lalu di dalam batasan penelitian yang akan dikaji, yaitu penelitian ini akan difokuskan terhadap bagaimana pengaruh pemberian bantuan sosial tersebut bagi masyarakat, sehingga diperoleh formula yang tepat berupa kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya pada masa pasca pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Lalu tinjauan pustaka dari penelitian ini saya sampaikan 4, di mana yang pertama itu dilakukan pada tahun 2009 oleh Supriyanto, Nunung, Nurhayati, dan Wuryatmo Asidik. Itu dengan judul Analisis Sosial, Ekonomi, dan Kependudukan di Jawa Tengah menggunakan model persamaan simultan data panel dinamis. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang dominan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, yaitu tingkat pengangguran indeks IPE, indeks pembangunan manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, dan PDRB atau produk domestik regional bruto. Lalu yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Edmore Mahembe Nicholas Mbaya Odiambo pada tahun 2019 juga dengan judul Foreign Aid, Poverty and Economic Growth in Developing Countries, a Dynamic Panel Data Causality Analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan suatu hubungan sebab akibat dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Nah, hubungan sebab akibat searah antara pertumbuhan ekonomi dan bantuan asing. Hubungan searah antara kemiskinan dan bantuan asing. Dalam jangka panjang, bantuan asing ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Lalu yang ketiga, penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2017 oleh Jaka Sriana dengan judul Reducing Regional Poverty Rate in Central Java. Hasilnya menunjukkan bahwa model efek tetap menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan itu memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi regional, tingkat upah minimum, jumlah pengangguran, kualitas SDM. Dan penelitian ini menemukan bahwa pemerintah daerah berada di jalan yang benar dalam kebijakan publik mereka dalam proses pembangunan. Nah, supaya lebih efektif dalam pengurangan kemiskinan, pemerintah daerah di wilayah timur itu harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Lalu yang terakhir, penelitian yang dilaksanakan di tahun 2017 juga oleh Emerson Marino, Guaracian Campelo, Joe France, dan Jair Araujo. Itu dengan judul Impact of Infrastructure Expense in Strategic Sector for Brazilian Poverty. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Brasil itu dikendalikan dengan faktor-faktor penentu lainnya, yaitu pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, rata-rata tahun sekolah, tingkat pengangguran, lalu belanja pemerintah pada tahun 19
95 sampai 2011. Nah, hubungan terbalik yang signifikan antara investasi publik dalam infrastruktur dan kemiskinan. Uji kausalitas Granger untuk data panel yang diajukan oleh Harlin van Venet pada 2001-2004 dan Berlin pada 2004-2005 itu memperkuat validasi dari hasilnya. Oke, untuk hipotesisnya di mana variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah variabel dependennya jumlah penduduk miskin, yaitu Y-nya. Sedangkan variabel independennya yaitu bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, antara BPNT, PKH, BST, BLTDD. Lalu yang terakhir ada tingkat pendidikan. Lalu dalam metode penelitian disampaikan ada 5 bagian. Yang pertama ruang lingkup penelitian. Tentu penelitian ini akan terfokus kepada bantuan sosial yang berupa BPNT, PKH, BST, BLTDD, dan terdapat pula tingkat pendidikan yang langsung mempengaruhi kondisi perekonomian suatu daerah. Nah, penelitian ini akan mengungkap nih bagaimana pengaruh pemberian bantuan sosial itu bagi masyarakat sehingga diperoleh formula yang tepat berupa kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu yang kedua ada jenis penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, di mana kesimpulan dari penelitian itu diambil dari data-data yang berupa angka dan dilakukan analisis. Lokasi penelitian ini yaitu seluruh wilayah atau kabupaten kota yang ada di Indonesia, kurang lebih yang berjumlah 514 yang tersebar pada 34 provinsi. Lalu untuk populasi dan penentuan sampel penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah jumlah kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Sedangkan penelitian ini tidak menggunakan sampel, seluruh populasi adalah sampelnya. Hal ini dilakukan supaya dapat dilakukan analisis variabel yang lebih mendalam. Apakah berpengaruh negatif, signifikan terhadap angka kemiskinan di Indonesia, apakah tidak, seperti itu. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya, diambil dari data sekunder yang dipublikasikan oleh BPS dan data yang diambil dari Kemensos Republik Indonesia. Data yang diambil itu adalah data dari seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Lalu untuk teknik analisis datanya, di mana yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah regresi data panel, di mana alat analisis regresi data panel ini memiliki keuntungan. Yang pertama, data panel yang merupakan gabungan dari dua data time series dan cross section itu mampu menyediakan data yang lebih banyak. Nah, sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, penggabungan informasi dari data time series dan cross section ini dapat mengatasi masalah yang timbul ketika penghilangan variabel seperti itu. Baik, kiranya seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai usulan draft proposal disertasi saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.